Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu, pemuda dan remaja, Shalom. Kami berharap kita semua ada dalam keadaan sehat oleh karena perlindungan Tuhan. Nah, ibadah pada hari ini, pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Justus Lawalata MTK. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita sudah memasuki sekarang minggu ke-17 setelah Trinitatis. Sidang jemaat, kami mohon sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah hadir. Serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan dalam surga. Ya Allah, ingatlah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Biarlah kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunyai. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhala-hala. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan secara bersama-sama sampaikanlah pengakuanmu bahwa pertolonganku datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, dari Bapa, dari Sang Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada hamba-Nya juga. Jemaat yang terkasih, disilakan duduk. Dengarkanlah teks yang membimbing kita dalam ibadah ini. Kita ambil dari Mazmur pasal 145 ayat 15. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Demikianlah saudara firman bagi kita. Kita aminkan introitus yang telah kita dengar sebagai ayat pembimbing ibadah ini. Cara bersama dengan penuh sukacita kita pujikan Allah melalui Kidung Jemaat pada nomor yang ke-395. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Betapa indah harinya.
sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjalan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjalan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian Mazmur kita dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 15. Lalu kita lanjutkan dari ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Sekali lagi dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 15. Lalu kita lanjut dari ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Mari kita naikkan secara litani. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberikan minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara. bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak. dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kita lanjut dari ayat 27 sampai 30. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita datang dalam doa syukur dan kita memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kepada Allah kita berserah, kita berdoa. Ya Bapa, ada pada kami orang-orang susah, ada di sekitar kami orang-orang yang butuh makan, ada bersama kami mereka yang merana, mereka yang sakit, dan kami ingat bahwa betapa Bapa mengasihi kami dan mengajarkan kami untuk berbagi kasih. Salah satu kesalahan kami Tuhan adalah kami sulit untuk berbagi, sebab kami merasa kami masih kurang. Namun sesungguhnya kami telah dicukupkan oleh Allah.
Untuk itu Bapa, dalam doa syukur ini yang pertama kami berterima kasih Engkau menyertai kami sampai hari ini. Dan tidak terasa kami akan memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2020 dalam pergumulan atas pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami juga datang menyadari bahwa salah satu kesalahan kami yaitu kami tidak peduli, kami belum berbagi, kami masih takut berbagi. Itu sekian kesalahan kami yang kami buat. Kepada Allah saja kami mohon ampun dan mohon pengampunan yang sejati dari Sang Kristus yang telah menebus kami di kayu salib. Dalam nama Yesus penyelamat kami, Bapa, dengarlah kami berdoa dan bersyukur di hari ini. Amin. Kita lanjutkan doa kita. Kita memuji Allah kita sebagai tanda kita bersyukur dan berserah. Kidung Jemaat nomor 363, bait 1, 2, dan 3, bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji dirawat. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji dialah. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang disampaikan kepada kita berdasarkan Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 bagian B. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara, Allah menyatakan anugerahnya melalui satu cara, satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Lewat anugerah itulah maka kita ditebus. Lewat anugerah itulah maka kita diselamatkan.
Demikianlah berita anugerah Allah kepada kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi setiap kita yang merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon ampun serta berkomitmen untuk kembali kepada jalan Tuhan, disampaikan bahwa keselamatan menjadi milik kita. Saudara, dengarkanlah, Tuhan sudah mengampuni dosa kita sekalian. Mari kita berbagi. Saya mengundang Bapak Ibu, anak-anak, kita semua bangkit berdiri, kita berbagi. Kita berbagi berita anugerah Allah. Tuhan sudah mengampuni kita. Sekarang mari kita dengarkan Tuhan punya nasihat. Tuhan menasihati kita. Kita melihat pada Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, lewat petunjuk hidup baru kita dinasihati oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Dia. Yang kedua, kita harus akui bahwa Dia adalah Tuhan. Kadang kita sulit untuk itu. Mari kita bernyanyi dalam pujian ini, sekaligus kita belajar bahwa Tuhan menolong kita yang letih dan lesu. Datang saja padanya. Kidung Jemaat nomor 358, bait 1 sampai 3, semua yang letih lesu. Berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah kasih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jalan yang benar, jalan yang makar, percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati santapan rohani firman Tuhan di pagi ini dalam ibadah minggu kita. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kami yang melayani dari gereja mengajak agar kita secara bersama-sama mengambil saat ini untuk merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita di tengah pandemi COVID yang belum berakhir, bahkan cenderung meningkat di minggu terakhir ini. Saya memastikan Bapak Ibu menyiapkan Alkitab dan kita langsung membuka pada Injil yang kedua, yaitu Injil Markus. Mari saudara, Injil Markus pasal yang ke-8. Kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu dan anak-anak sudah menemukan bagian itu, marilah kita mengambil saat di mana kita meminta hikmat dari Allah, Roh Kudus, agar kita mengerti firman ini dan firman ini menjadi rema, petunjuk konsep dalam hidup kita, hidup orang-orang percaya. Mari saudara, kita berdoa. Ya Bapa, kami ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis beberapa kali, ada satu senjata yang Yesus pakai, yaitu firman Tuhan. Dan karena itu Yesus berkata kepada iblis ketika iblis mencobai masalah makan dan minum. Ia berkata, manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari firman. Dengan demikian Tuhan, sungguh kami pun demikian adanya, bahwa kami tidak saja butuh makan secara jasmani, tetapi makan rohani menjadi kebutuhan kami. Dengan demikian Bapa, kami mohon biarlah jemaat-Mu, jemaat Getsemani, di pagi yang indah ini kami bersama-sama menikmati santapan rohani firman Tuhan. Bapa, terjemahkanlah setiap kata-kata yang ada dalam teks yang hendak kami baca, dan kuduskanlah setiap pernyataan yang hamba-Mu sampaikan. Kami para pelayan-Mu dari gereja ini menyatukan hati bersama jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami mohon kiranya tolong kami Bapa, jadikanlah kami pelaku firman dan bukan pendengar saja. Dalam nama Yesus, layakan kami yang menyampaikannya Bapa. Terima kasih. Amin. Saudaraku, marilah kita melihat teks pada hari ini. Sekali lagi, Injil yang kedua, Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judulnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Kita mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak.
Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Jemaatku yang terkasih, demikianlah bacaan teks kita. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan dan melakoni dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kasih Allah selalu ada pada kita dan kita terbebas dari sakit, teristimewa dari virus corona. Dan kalaupun kita mengalami kelemahan tubuh, yang pokok adalah kita berdoa, sebab kita punya Yesus, dokter di atas segala dokter. Saudara yang terkasih, tidak terasa kita akan memasuki bulan yang ke-10 secara GKPB, Sinode GKPB. Di bulan 10 ini ada satu acara besar, yaitu kita akan mutasi para pendeta dan juga para vikaris. Jemaat diminta untuk bersama kita berdoa agar acara ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik di tengah COVID, di tengah virus corona yang masih melanda kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita Yesus memberi makan banyak orang punya 2 versi. Yang pertama adalah menurut Markus dan juga Matius, Yesus memberi makan 4.000 orang. Sedangkan versi Lukas memberi makan 5.000 orang. Lalu saudara, yang berbeda juga adalah roti dan juga ikan. Bacaan kita hari ini ada 7 roti. Bacaan yang lain ada 5 roti dan 2 ikan. Pasti saudara yang kritis akan mudah memunculkan pertanyaan, mana yang benar? Apakah cerita ini beda atau cerita yang sama? Ya, kalau secara teologis dijelaskan bahwa Injil atau sinoptis adalah peristiwa yang kemungkinan besar sama, tetapi ditulis oleh orang yang berbeda dan melihat sisi yang berbeda sehingga kadang berbeda. Tetapi mungkin itu bukan jawaban yang baik bagi kita. Jawaban yang baik adalah persoalan 5 roti atau 7 roti, persoalan 4.000 orang atau 5.000 orang tidak terlalu penting. Justru yang lebih penting adalah kita melihat tindakan Yesus di dalamnya dan apa yang Yesus ajarkan kepada para murid bersama dia dalam menyikapi banyak orang yang mengikuti Yesus dan mereka butuh makan. Oleh karena itu saudara, saya memberikan topik untuk firman kita, khotbah kita minggu hari ini adalah Allah yang peduli. Saya punya beberapa catatan untuk kita. Yang pertama, saudara-saudara, saya mencatat dalam Injil lebih dari 25 kali ketika Yesus mau melakukan sesuatu, ketika Yesus mau membuat mujizat, ketika Yesus hendak menolong, Alkitab mencatat diawali dengan kata belas kasihan Yesus. Mungkin kata ini dalam bahasa Inggris compassion. Jadi setiap kali saudara-saudara Yesus hendak menolong siapa? Menolong mereka yang lapar. Yesus hendak menolong mereka yang sakit,
Bahkan Yesus hendak menolong mereka yang mati. Alkitab mencatat diawali dengan kalimat karena belas kasihan Yesus. Lalu ia melakukan itu. Compassion. Belas kasihan. Saudara, dalam situasi saat ini di mana ekonomi kita terpuruk, pertanyaannya, adakah belas kasihan pada kita? Adakah kasih yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita? Jawabannya harusnya tetap ada. Sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, belas kasihan harus tetap melekat pada kehidupan kita dalam situasi apapun. Pada bagian ini saudara-saudara, saya mau mengulangi pernyataan di awal bahwa cerita ini tidak penting untuk melihat 5 roti atau 7 roti, 4.000 orang atau 5.000 orang, tetapi melihat pada poin yang pertama, compassion, belas kasihan Yesus. Dengan belas kasihan itu 4.000 atau 5.000 orang diberi makan. Karena belas kasihan itu dia bisa mampir, dia bisa singgah di rumah Sakeus, dia bisa singgah di rumah Lazarus, dan dia juga setiap saat ada di rumah Bapak Ibu. Saudara, karena Yesus yang penuh dengan compassion itu selalu ada dalam kehidupan saudara, mengapa kita takut? Bacaan kita hari ini 4.000 orang diberi makan. Sekali lagi, 4.000 orang diberi makan dengan 5 atau 7 roti dan beberapa ikan. Dan selalu dicatat bahwa ada sisa, menunjukkan bahwa Yesus bisa melakukan hal yang besar di luar pemikiran kita. Saudara-saudara, berbicara tentang compassion, kasih Kristus, belas kasihan Kristus, hal ini menunjuk kepada sesuatu yang bersifat tidak masuk akal, atau dikaitkan dengan istilah mujizat. Saudara, setiap kali Yesus melakukan suatu peristiwa dengan belas kasihannya, ia melanjutkan itu dengan berbuat hal yang tidak mungkin bagi manusia. Pastilah saudara, ada hal yang mau diangkat oleh Yesus, yang mau disampaikan oleh orang percaya, oleh semua orang, oleh kita, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau demikian Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus adalah Tuhan. Dia punya belas kasihan. Dia melakukan apa saja bagi kehidupan kita. Jangan kita khawatir. Poin yang pertama bagi kita. Poin yang kedua, saudara-saudara, apa yang dapat kita lakukan? Kita melihat saudara-saudara, pada saat itu murid-murid Yesus, entah berapa jumlah mereka, apakah 12 atau tidak lebih dari 12, Tuhan pakai mereka. Setelah roti ikan itu diubahkan, Tuhan pakai mereka. Bagikanlah kepada mereka. Bagikanlah kepada mereka. Dan mereka membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak, supaya semua mereka dapat makan dan menikmati berkat Allah. Pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan? Jawabannya, berikan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Jadi saudara, belas kasihan Yesus, compassion yang ada pada diri Yesus, karena Yesus dapat melakukan apa saja. Belas kasihan juga ada pada kita, sebab kita bisa melakukan walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil.
Saudara, momentum COVID-19 adalah baik untuk ujian seberapa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi orang di sekitar kita. Bulan Oktober, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia pasal 29 ayat 7 sebagai ayat bulanan kita, ayat bulan Oktober. Apa yang ada pada ayat itu? Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota. Kita interpretasi kota itu siapa? Di mana? Keluarga kita. Dalam keluarga kita usahakan kesejahteraan. Saudara, berbicara tentang sejahtera bukan berbicara soal harta, bukan berbicara soal uang, tetapi berbicara soal sukacita Yesus walaupun kehidupan kita dalam kecukupan, kesederhanaan. Sukacita Kristus. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kota itu yang mana? Di mana kota itu? Lingkungan kita berada. Tetangga adalah saudara kita. Kita harus memberikan roti dan ikan untuk mereka. Kota itu juga adalah jemaat Getsemani teristimewa, GKPB secara khusus. Mari saudara, lewat ibadah hari ini, kita akan bersama-sama membawa tugas, usahakanlah kesejahteraan kota. Dan ingat, kita melakukan itu dengan compassion. Tuhan Yesus memberkati. Vokal grup kaum Bapa akan mengakhiri firman di hari ini. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai. Saat ku dapatkan kehidupan yang baru, saat ku terima udara kebebasan, saat ku dapatkan kehidupan yang baru, saat ku terima udara kebebasan. Pernah di hidupku ku tinggal dalam kelam, semuanya hanya semu. Kini ku temukan kebenaran yang sejati, karena ku tahu Yesus di hidupku. Saat ku dapatkan kehidupan yang baru, saat ku terima udara kebebasan, saat ku dapatkan kehidupan yang baru, saat ku terima
udara kebebasan. Pernah di hidupku ku tinggal dalam gelap, semuanya hanya semu. Kini ku temukan kebenaran yang sejati, karena ku tahu Yesus di hidupku. Pernah di hidupku ku tinggal dalam gelap, semuanya hanya semu. Kini ku temukan kebenaran yang sejati, karena ku tahu Yesus di hidupku. Karena ku tahu Yesus di hidupku. Karena ku tahu Yesus di hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami minta sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan semua orang di segala zaman dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa agar Allah dalam Yesus Kristus yang punya belas kasihan itu senantiasa memelihara kita. Mari kita berdoa syafaat. Kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur lewat ibadah ini Tuhan. Kami melihat betapa Yesus memiliki belas kasihan yang paling dalam untuk kami. Karena belas kasihan itu Yesus sangat memperhatikan kebutuhan kami. Itu yang terjadi, yang dicatat dalam Alkitab, dan itu realita kehidupan kami. Terbukti ya Allah, ekonomi kami yang menurun, dampak dari COVID, tidak ada seorang pun di antara kami mati kelaparan. Sebab Yesus punya banyak cara untuk memberikan kami makan. 7 roti atau 5 roti, 4.000 atau 5.000 orang dikenyangkan, bahkan berkelebihan. Itu juga yang terjadi dengan kami. Karena itu Bapa, terima kasih. Dan kami percaya penyertaan-Mu terjadi seterusnya dan selama-lamanya bagi setiap orang, bagi setiap umat-Mu, karena Engkau mengasihi semua yang diciptakan-Mu Bapa. Ya Allah, bagi mereka yang terkapar karena COVID, mereka yang sudah positif mengalami kelemahan tubuh, mereka yang ada di rumah karantina mandiri atau di tempat karantina atau di rumah sakit, ya Tuhan, kami berdoa
belas kasihan-Mu terjadi untuk mereka. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Bapa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Para dokter ya Allah, para medis, para perawat yang mendampingi saudara-saudara kami yang positif, yang sakit di tengah COVID ini Bapa. Tuhan jaga pelihara mereka. Ya Allah, jemaat-Mu di tengah pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan, yang harus kami kerjakan, dimanapun, Tuhan jaga kami. Tuhan berkati pekerjaan itu. Walaupun secara mata manusia kami hanya menghasilkan sedikit, bahkan sangat sedikit, usaha kami Tuhan menurun, bisnis kami sangat-sangat menurun. Bapa, secara manusia kami pikir bahwa kami akan binasa. Mungkin kami tidak bisa makan lagi. Dalam pemikiran itu kami percaya kepada Kristus, sehingga pemikiran itu berubah. Kristus menolong kami. Berkatilah Tuhan gereja-Mu teristimewa GKPB yang di bulan Oktober ini, minggu kedua sampai minggu yang terakhir, akan melangsungkan mutasi para pendeta dan para vikaris di setiap jemaat-jemaat antar wilayah maupun di dalam wilayah-wilayah tertentu. Tuhan memberkati Bapak Ibu pendeta, para vikaris. Tuhan memberkati para majelis jemaat yang berkoordinasi untuk acara ini, dan jemaat-Mu semuanya yang akan mendapatkan pelayan yang baru, bersama-sama bergandengan tangan melayani di tengah COVID yang belum berakhir. Bapa, tidak terasa kami sudah ada di bulan yang ke-10. Itu berarti kurang lebih 8 atau 9 bulan kami masih beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah. Teristimewa kami yang ada di Jemaat Getsemani. Bapak, biarlah ibadah kami secara online bisa berjalan. Jemaat bisa mengikuti dari rumah. Jemaat bisa menemukan kekuatan lewat firman-firman yang disampaikan. Berkatilah umat-Mu Bapa, para pelayan-Mu dalam jemaat, kami yang melayani dalam ibadah minggu di pagi ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Bapa, kami punya pemerintah yang Kau percayakan untuk mendatangkan, mengupayakan kesejahteraan. Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan mampukan mereka dengan Roh-Mu yang kudus, dengan hikmat-Mu, agar mereka bisa berupaya semaksimal mungkin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemerintah yang ada di desa Sidekarya, masyarakat yang ada di lingkungan gereja, Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur kami bisa menyambut beraya dengan mereka, bisa tegur sapa dengan mereka, bahkan bisa bercerita di seputar kehidupan ini Bapa. Ya Allah, sertai jemaat-Mu teristimewa yang sudah beraktivitas di luar rumah. Biarlah mereka menjaga protokol kesehatan, mereka menjaga kebersihan, mereka juga menjaga agar tidak tertular atau sebaliknya. Ya Allah, jemaat-Mu yang merayakan sukacita, kebahagiaan, berkat ulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita untuk mereka. Biarlah usia bertambah dan iman juga bertambah-tambah. Pengharapan kasih dalam Kristus bertambah pula. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kami ingat untuk jemaat kami yang ada di luar Pulau Bali, yang ada di luar negeri, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami. Tuhan berkatilah mereka. Kami akhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur ini dituntun oleh ayat pembimbing dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 2 yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan syukur Kidung Jemaat 235 ayat 1 sampai 3. Ku dengar berkat-Mu turun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di jemaat kami. Terimalah semua rasa syukur kami, dan mohon diberkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 346 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita naikkan bersama. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali.
Jemaat yang terkasih, Allah mengutus kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, teristimewa mereka yang ada di sekitar kita. Begitulah yang Ia kehendaki melalui firman hari ini. Berikanlah apa yang ada padamu. Dengan pengutusan itu, yakinlah bahwa Allah menyertai kita dengan segala berkat-Nya. Kepada Dia kita merendahkan hati dan kita memohon, jemaat terimalah berkat-Nya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati jemaat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, dengan tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita, pujian kepada Allah kita, sekaligus menutup ibadah ini. Kidung Jemaat nomor 396, bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, pertama-tama atas nama jemaat melalui majelis jemaat, kami mengucap terima kasih untuk pelayanan yang dilakukan oleh kita bersama-sama. Teristimewa kepada Pak Yoses, Tuhan memberkati pelayanan beliau, keluarga senantiasa dipelihara oleh Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita senantiasa berserah kepada Tuhan, kita tetap semangat, dan mari kita mengambil bagian walaupun itu kecil dalam pelayanan kita. Kita terus berdoa untuk gereja kita di tempat ini, untuk jemaat satu persatu Tuhan memelihara. Mohon Bapak Ibu memperhatikan warta jemaat, dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang di minggu ini
Ya, cukup banyak yang akan merayakan ulang tahun. Panjang umur, tambah sehat, dan bertambah juga iman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan kepada adik-adik kita, panitia Hari Raya Gerejawi yang sudah melayani kurang lebih 8 bulan, jeripaya kalian diberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.